Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel Idafa SF. Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan jalan rizkinya. Amin. Kegiatan berkebun saya kali ini adalah untuk mengusir hama yang ada di tanaman ya teman-teman. Jika teman-teman penasaran pestisida apa yang akan saya gunakan, teman-teman bisa ikuti video ini sampai selesai. Saya siapkan dulu peralatannya. Nah, bahan inilah yang akan saya gunakan untuk pestisida kali ini. Untuk mengukur penggunaan pestisida ini, saya menggunakan gelas takaran obat. Di sini saya menggunakan botol sprayer ukuran 2 liter. Oke, langsung kita praktek ya teman-teman. Sebelum kita gunakan, pastikan semua peralatan yang akan kita pakai dalam keadaan bersih. Saya isi dulu botol ini dengan air sebanyak 2 liter. Air yang digunakan ini adalah air bersih ya teman-teman. Berhubung saya tidak punya air kolam atau air tanah, ini saya menggunakan air PDAM. Padahal bagusnya menggunakan air sungai, air tanah, atau menggunakan air kolam ya teman-teman. Yang penting tidak ada kotorannya yang bisa menyumbat sprayernya. Dan jika diperlukan, bisa disaring terlebih dahulu. Ini airnya sudah 2 liter ya. Dalam menggunakan cairan ini sebagai pestisida, maka takaran yang digunakan harus benar-benar hati-hati ya teman-teman, karena takut nanti tanamannya jadi gosong. Saya menggunakan takaran yang rendah dulu, yaitu 2,5 mili untuk 1 liter air. Jadi karena ini menggunakan 2 liter, takaran untuk cairannya ini menggunakan 5 mili ya teman-teman. Nanti kita lihat ke depannya apakah menggunakan dosis ini efektif untuk mengusir hama yang ada di tanaman. Jika kurang efektif, ke depannya bisa ditambahkan lagi dosisnya. Saya baru pertama kali menggunakan cairan ini untuk pestisida ya teman-teman. Jadi nanti ke depannya setelah 2 minggu baru kita lihat perkembangannya. Untuk menyemprot obat-obatan untuk tanaman sebaiknya kita menggunakan semprotan yang berkabut ya teman-teman. Karena yang berbentuk kabut lebih efektif menempel di daun, di batang, dan juga di hama ya teman-teman. Nah, tentu teman-teman bertanya-tanya dari tadi cairan apa yang saya gunakan. Cairan coklat yang saya gunakan tadi adalah ekoenzim yang saya buat dari kulit nanas yang kemarin dipanen ya teman-teman. Dari referensi yang saya dapatkan, ada yang mengatakan bahwa ekoenzim bagus untuk tanaman, baik untuk pestisida dan juga untuk pupuk. Setelah menggali lebih dalam referensi-referensi tersebut, akhirnya saya memutuskan bahwa saya belum berani atau tidak berani ya untuk menggunakan ekoenzim ini sebagai pupuk kocor. Jadi saya hanya berani menggunakan sebagai pestisida dan mungkin juga pupuk ya, tapi dengan cara dispray dan dengan dosis yang rendah. Cairan ekoenzim ini sangat asam ya teman-teman. Cairan ekoenzim adalah pembersih dari mikroba ya teman-teman, baik itu mikroba jahat maupun mikroba yang baik.
Jadi cairan ini tidak bagus jika dicampurkan dengan POC ya teman-teman. Karena sifatnya yang mematikan mikroba, makanya tidak bagus untuk dikocorkan. Karena di dalam tanah banyak mikroba-mikroba baik yang mengurai zat-zat yang diperlukan oleh tumbuhan. Untuk penggunaan pupuk kocor mungkin bisa ya teman-teman, tetapi penjelasannya sangat rumit sekali dan saya kayaknya nggak nyampe teman-teman. Saya praktek pakai ilmu yang gampang-gampang saja ya teman-teman. Kalau yang ilmu tinggi biarlah mereka yang para ahli yang mengerjakan. Untuk menyemprot pestisida menggunakan ekoenzim ini nanti akan saya rencanakan 1 minggu 2 kali semprot atau 3 hari sekali ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak overdosis dan juga efektif untuk mengusir atau mematikan hama yang ada di tanaman. Nanti jika sudah terbukti bagus untuk tanaman, maka seminggu hanya akan saya pakai 1 kali, dan untuk selingannya bisa menggunakan air rendaman tembakau dan juga kulit bawang merah. Untuk menyemprot pestisida menggunakan ekoenzim ini bisa dilakukan kapan saja ya teman-teman. Maksudnya bisa pagi atau agak siang atau sore sekalian. Beda halnya dengan pupuk kocor POC yang terbuat dari air lindi. Itu harus dilakukan, kalau di tempat saya maksudnya ya, itu harus dilakukan pagi hari, dan itu juga cuacanya harus panas. Karena jika tidak panas nanti baunya tidak hilang-hilang teman-teman, dan nanti biasa kena omelan Pak suami. Dan untuk pupuk kocornya nanti saya menggunakan air lindi. Dan untuk prakteknya insya Allah di video yang akan datang saya tunjukkan air lindi yang saya buat, mungkin sekaligus praktek pengocorannya. Setelah disemprot menggunakan pestisida ekoenzim ini, saya berharap hama-hama yang ada di tanaman kabur ya teman-teman. Ya entah kabur, entah mati atau apalah, pokoknya bersih dari hama tanaman saya. Amin. Nah, ini adalah hal sepele yang biasanya dilupakan setelah menyemprot ya teman-teman. Jadi setelah menyemprot biasanya alat semprotnya ditaruh begitu saja. Itu bisa membuat alat semprotnya ini cepat rusak. Jadi setelah melakukan penyemprotan sebaiknya semua dicuci bersih. Untuk membersihkan bagian dalamnya gampang ya teman-teman, tinggal untuk menyemprot air bersih saja, itu sama dengan mencuci bagian dalamnya. Selama saya main tanaman ini adalah alat yang ketiga ya teman-teman, dan 2 yang sebelumnya itu botolnya meledak semua. Bisa meledak karena saya kurang hati-hati. Untuk botol pertama itu karena kelamaan ada pestisida nabati di dalamnya. Kemudian untuk yang kedua itu karena kebanyakan memompa, jadi dia meledak. Sharing pengalaman ya teman-teman, biar teman-teman juga berhati-hati, karena lumayan kaget juga kalau meledak botolnya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah support channel Idava SF, baik yang sudah menonton sampai selesai, yang subscribe, komen, dan like, dan juga yang sudah share video-video dari channel Idava SF. Semua saya doakan dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Amin. Dan jangan lupa untuk tetap semangat menanam agar kita
bisa menyumbang oksigen untuk bumi kita tercinta. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.